Halo semua, pernah kepikiran gak sih kenapa ya tim nasional kita kok kayaknya susah banget buat cetak gol? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Kita tuh butuh banget seorang pencetak gol yang bisa diandalkan. Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa kita mandul gol? Ini bukan masalah sepele loh. Ini udah jadi tantangan terbesar buat timnas kita, terutama pas lagi tanding di laga-laga yang super penting. Oke, biar kita benar-benar paham separah apa masalahnya, ayo kita lihat langsung performa para pemain yang sekarang jadi andalan kita di lini depan. Nah, data ini ngomong banyak, dan jujur aja cukup bikin khawatir. Oleh Romney yang kita harapkan jadi mesin gol, ternyata masih 0 gol musim ini di klubnya Oxford United. Gimana dengan Mauro Zylstra? Sama juga. Angka 0 besar ini benar-benar jadi cerita yang bikin kita semua cemas kan? Karena persaingan yang ketat dan sulit dapat menit bermain di Eropa, Zylstra akhirnya ngambil langkah besar nih. Pertanggal 4 Februari 2026, dia resmi pindah ke Persija Jakarta. Ini nunjukin betapa beratnya kompetisi di luar negeri, dan gimana hal itu bisa ngaruh langsung ke kesiapan striker kita buat timnas. Oke, masalahnya udah jelas banget. Sekarang kita beralih ke pencarian solusinya. Dengan opsi yang ada, sekarang lagi seret gol, pertanyaan besarnya adalah pelatih John Herdman bakal ngelirik kemana lagi nih buat cari juru gedor baru. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Tepat di saat para supporter mulai was-was, muncul secercah harapan baru. Sebuah nama yang bisa jadi jawaban untuk lini depan kita. 5, coba ingat-ingat angka ini baik-baik. Ini bukan angka biasa. Ini adalah jumlah gol yang dicetak sama satu prospek baru kita, cuma dalam beberapa pertandingan terakhirnya aja. Beda banget kan sama yang tadi? Sekarang angka 188, ini adalah tinggi badannya dalam sentimeter. Postur yang ideal banget buat seorang striker modern. Ini bisa jadi keunggulan besar buat duel udara dan bikin kehadirannya di kotak penalti jadi mimpi buruk buat bek lawan. Jadi, siapa sih dia? Oke, mari kita kenalan. Namanya Dian Zandbergen, seorang penyerang berdarah Indonesia yang lagi main buat VVV Venlo di Belanda. Yap, dialah sosok di balik angka-angka impresif yang barusan kita lihat. Slide ini nunjukin betapa on fire-nya performa Zandbergen. Gila, dalam 7 laga terakhir dia bukan cuma nyetak 5 gol, tapi juga ngasih 3 assist. Ini bukti kalau dia tuh bukan cuma finisher, tapi juga pemain yang pinter banget ngebangun serangan. Nah, perbandingan langsung ini benar-benar bikin semuanya jadi jelas banget. Waktu kita jajarin performa Zandbergen di samping statistik striker kita yang lain, langsung kelihatan kan kenapa namanya jadi kandidat yang super menarik. Angka-angka ini nggak bisa bohong. Tapi tunggu dulu, potensinya itu lebih dari sekedar statistik di atas kertas. Ayo kita bedah lebih dalam lagi, apa aja sih yang bikin dia ini bisa jadi senjata mematikan buat timnas Indonesia? Jadi, poin utamanya gini. Dia ini paket komplit. Kemampuan nyetak golnya udah terbukti. Kreativitasnya, 3 assist itu nunjukin dia bisa ciptain peluang buat rekan-rekannya. Fisiknya yang 188 cm itu bisa jadi solusi buat masalah kita di bola-bola atas. Dan yang paling penting, dia lagi di puncak performanya sekarang juga. Tentunya ini pertanyaan paling penting dari semuanya. Semua statistik keren dan fisik yang mumpuni itu nggak ada artinya sama sekali kalau pemainnya sendiri nggak punya hasrat buat pakai jersey merah putih ya kan? Dan sekarang kita sampai ke bagian terakhir yang paling krusial. Gimana sih sikap pemainnya sendiri soal kemungkinan gabung timnas? Dan inilah jawabannya. Tegas dan jelas dari wawancara Zandbergen dengan Yusa Nugraha di tahun 2025. Saya siap bermain untuk tim nasional Indonesia. Pernyataan ini udah kayak lampu hijau besar, menghilangkan semua keraguan dan membuka pintu lebar-lebar buat dia dipanggil. Garis waktu ini ngebantu kita ngelihat gambaran besarnya. Minatnya udah ada dari 2025. Beberapa bulan setelah itu, lini depan timnas kelihatan kesulitan. Dan sekarang, di awal 2026, performanya Zandbergen justru lagi meledak-ledak. Wah, timingnya pas banget ya. Jadi, kalau kita rangkum, situasinya gini. Ada krisis yang nyata di lini depan. Lalu ada solusi potensial yang lagi gacor-gacornya. Dan yang paling penting, pemainnya sendiri udah menyatakan kesediaannya secara terbuka. Semua kepingan puzzle-nya kayaknya udah pas di tempatnya. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Dengan semua bukti yang udah terpampang nyata, bola sekarang ada di tangan pelatih. Akankah John Herdman ngambil kesempatan ini dan memanggil Dean Zandbergen?
Masa depan lini serang Indonesia bisa jadi bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.